Baik. Jadi yang harus kita fahami tentang sunnah Nabi, biar kita tidak keliru ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan bagi kalian umat Islam dua pusaka. Kau pegang erat-erat ini, kau nggak bakalan tersesat selamanya. Quran dan as-sunnah, sunnah Nabi. Sunnah kita harus pahami apa itu sunnah. Sunnah itu terdiri dari tiga. Yang pertama perbuatan Nabi, kedua ucapan Nabi, ketiga pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi ini yang kita harus pahami. Ada perbuatan, ada ucapan, ada pengakuan. Ini tiga-tiganya sunnah, sehingga enggak terpaku dicontohin enggak. Itu orang yang sering nanya dicontohin enggak, ngerusak Islam 2/3. Dia yang injak-injak Islam karena perbuatan doang, ucapan tidak, pengakuan tidak. Padahal hadis Nabi itu ada tiga, ada perbuatan, ada pengakuan, ada ucapan. Rasulullah SAW, bagaimana dengan puasa Daud? Apakah Nabi mengerjakan puasa Daud? Begini, Nabi andai tidak mengerjakan puasa Daud, ada yang dikerjakan yang lebih tinggi untuk umat. Tidak bisa menjadi alasan dan sandaran bagi kita. Tetap aja bagi kita sunat mengerjakan. Maka Nabi menyampaikan afdhalus siyam shaum Daud. Puasa yang paling tinggi kepada Abdullah bin Amr bin As. Karena ini omongannya kepada beliau. Karena Abdullah bin Amr bin As ini sehari-harinya puasa. Sahabat yang demen banget puasa. Abdullah bin Amr bin As makamnya di Mesir, di perpustakaan masjid terbesar sebenua Afrika. Namanya Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As. Itu di perpustakaan itulah makam Sidi Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini kerjaannya saban hari puasa mulu. Ditegorlah oleh Nabi karena diaduin oleh bapaknya Amr bin As, gubernur Mesir. Amr bin As. Begitu Amr bin As kawinin Abdullah ini dengan perempuan cantik Quraisy. Udah sebulan ditanya mantunya, "Neng, bagaimana malakimu?" Au gimana? Saya malam dandan, sholat mulu dari Isya sampai subuh. Siang saya dandan, puasa sampai sekarang. Belum dicolek-colek, belum. Waduh, ditegur. Sampai nama Nabi dibilang, "Abdullah jangan begitu." Kuat Nabi, udah puasa sehari, puasa hari enggak Daud. Begitu Pak. Jadi Nabi Senin puasa. Begitu Nabi itu puasa sunat Senin. Bahkan Nabi memuliakan kelahirannya dengan puasa Senin. Daud Nabi menyuruh. Jadi suruhan Nabi menjadi ajaran bagi kita. Suruhan Nabi menjadi ajaran bagi kita. Dan enggak juga semua yang Nabi kerjakan itu menjadi harus juga kita kayak begitu. Berat. Nabi kalau ngorban Pak 100 ekor unta. Bapak ngorban, sekali ngorban 1 ekor. Mau ngerjain, saya acungi jempol 4. Bukan 1/7 sapi. Sapinya 100. Nabi. Ya kalau mau contoh, alhamdulillah hebat banget. Kayaknya kejual nih rumah. Begitu.
Jadi enggak begitu pertanyaan Bapak, karena pertanyaan ini maknanya tidak baik. Jadi Bapak puasa Daud bagus, ini urutan puasa, silakan kalau kuat, karena itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau demen puasa sehari puasa, sehari enggak. Kalau puasa Daud, puasa Senin Kamisnya hilang, kecuali lempengan puasanya berkenaan Senin Kamis, maka Daud juga Kamis juga. Tapi giliran Minggu puasa ya Senin buka, enggak puasa, karena ngambil yang lebih tinggi. Kalau udah ngambil yang lebih tinggi, jangan yang lebih rendah, begitu Pak. Jadi enggak kemudian yang Nabi tidak kerjakan itu sama dengan dilarang, enggak begitu. Jadi Nabi menyuruh kepada kita banyak hal dari berbagai sahabat. Jadi kalau Bapak mau puasa, silakan puasa yang tertinggi, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Itu yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Bukan nama dia doang, maksudnya sama kita semuanya. Di bawah ini puasa yang Imam Ghazali kerjakan, Senin, Kamis, Jumat, berarti 4 bulan puasanya. Di bawah ini namanya puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa kurang lebih sebulanan, begitu. Senin Kamis, dia bawa Senin Kamis Ayyamul Bid, ini puasa sunat, begitu, puasa sunat. Nabi kalau berbicara puasa sunat di Sa'ban, puasa di Sa'ban hampir sebulan. Nabi puasa Sa'ban. Siti Aisyah sampaikan, kalau udah bulan Sa'ban Nabi demen banget puasa, dan jarang puasa sunat hampir sebulan. Kalau bukan Sa'ban jarang Nabi. Itu yang Nabi kerjakan, puasa sunat. Andai Nabi tidak kerjakan karena ada hal yang jauh lebih penting untuk umat daripada Nabi, karena hidup ini adalah pilihan. Pilihan kan amalan banyak, tapi adalah skala prioritas, begitu. Dan kita, mana yang kita mampu untuk mengikuti, itulah yang kita ikuti, begitu Bapak, begitu. Kalau kita keseharian Rasulullah, akan berat kita untuk mengikutinya. Contoh aja yang kita sering dengar, Nabi sholat sampai bengkak kakinya, itu maknanya dirinya lama, dirinya lama. Sahabat itu banyak yang nyontok kayak Nabi. Jadi 1 rakaat itu sequran, 2 rakaat 2 kali hatam. Itu banyak yang nyontok kayak begitu. Dan ini berat, yang kita mampu dulu ngikut Rasulullah tuh, biar kita enggak capek amat, begitu. Capek amat, dah yang kecil-kecil dulu, kurang lebih begitu. Senin Nabi puasa karena memuliakan kelahirannya. Kamis juga puasa, kurang lebih begitu, begitu. Wallahu a'lam.